Saudara-saudari, malam ini tema kebenaran yang kita bicarakan adalah selama kita berani melangkah maju langkah pertama. 99 langkah sisanya. Bapa Surgawi kita Yahuwa akan memikul tanggung jawab penuh bagi kita. Ini karena Bapa Surgawi kita Yehua. Sore ini saat saudara Yizi kita berdoa, Roh Kudus menggerakkan dia di dalam dirinya. Membiarkannya mendapatkan kalimat ini. Ketika dia berdoa dan mendapatkan kalimat ini, air mata mengalir deras bercucuran. Apa alasannya? Karena Tuhan Yesus Kristus telah melihat bahwa pekerjaan Injil kita seharusnya sudah bisa tersebar sejak lama. Tapi kita malah menunda-nunda. Sehingga pekerjaan Injil tidak dapat tersebar luas. Yang menyebabkan banyak dari kita hari ini ragu-ragu untuk melangkah maju. Haruskah kita berani melangkah maju langkah pertama? Kita melangkah maju langkah pertama. Bapa Surgawi Yehua dan Tuhan Yesus Kristus. Akankah benar-benar memikul tanggung jawab penuh bagi kita? Mari kita lihat catatan dalam Alkitab. Apakah saat kita melangkah maju langkah pertama? 99 langkah sisanya, Bapa Yehua. Apakah benar-benar memikul tanggung jawab penuh bagi kita? Mari kita lihat di zaman kuno. Ada seseorang yang dipanggil oleh Allah. Bapa Surgawi kita Yahuwa berkata kepadanya, Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. memberkati engkau. Dan membuat namamu masyhur. Orang ini sudah berusia 70 tahun. Orang ini adalah Abraham. Saat dia memutuskan waktu panggilan Bapa Surgawi. Pergilah dari negerimu, sanak saudaramu, dan rumah ayahmu. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka orang tua ini. Apakah dia berani melangkah maju langkah pertama? Ya, saat dia melangkah maju langkah pertama. Dalam kitab Ibrani tercatat bahwa Abraham, meskipun tidak tahu kemana Allah memanggilnya pergi, namun dia tetap pergi. Saat dia meninggalkan kampung halamannya, masih tidak tahu apakah ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang. Namun dia berangkat dengan iman. Maka saat Abraham berangkat meninggalkan kampung halamannya, Roh Allah membimbing Abraham tiba di tanah Kanaan di timur tengah saat ini. Dia melintasi padang gurun. Menempuh perjalanan selama beberapa tahun. Akhirnya, Allah kita Yehua bagi Abraham. Bagi Abraham telah memikul tanggung jawab penuh. Selama dia bersedia melangkah maju langkah pertama dari kampung halamannya. Melangkah keluar, meskipun dia tidak tahu Yehua. Allah kita akan memanggilnya ke mana? Bapa Surgawi kita Yehua tidak tahu ya. Abraham tidak tahu kemana Bapa Surgawi Yehua memanggil Abraham pergi. Tapi dia tetap pergi. Saat dia meninggalkan kampung halamannya. Saat melangkah maju langkah pertama. Dia melewati waktu selama 5 tahun. Baru sampai di tanah Kanaan saat dia berusia 75 tahun. Saat sampai di tanah Kanaan, Allah baru berkata, Inilah yang ingin aku berikan kepadamu tanah ini. Artinya dia berjalan selama 5 tahun penuh. Berjalan selama 5 tahun saat tiba di tanah Kanaan. Allah berkata, inilah tanah yang akan kuberikan kepadamu. Saat kita melangkah maju langkah pertama, Allah tidak akan atau akankah segera memberi petunjuk kepada kita bagaimana langkah selanjutnya. Bagaimana langkah setelah itu? Selanjutnya aku memberimu berkat ini. Selanjutnya memberimu berkat yang lain lagi? Tidak ada. Sama seperti Abraham meninggalkan kampung halamannya. Berjalan selama 5 tahun. Sampai di bola dunia Kanaan. Allah berkata, inilah tanah yang akan kuberikan kepadamu. Ini berarti saat Abraham meninggalkan kampung halamannya, dia tidak tahu kemana harus pergi. Namun setelah dia melangkah maju langkah pertama, Allah kemudian memberikan segalanya yang tersisa. Bapa Yehua memikul tanggung jawab penuh baginya. Kemudian Bapa Surgawi memberitahu dia. Membiarkannya berjalan melintasi seluruh tanah Kanaan. Karena Tuhan ingin memberikannya kepadanya. Memberikan tanah Kanaan kepadanya. Lalu dia berjalan dan berjalan. Berjalan sampai sekitar usia 85 tahun. Bapa Surgawi Yehua menampakkan diri lagi kepadanya. Sangat ajaib, Tuhan kita tidak menampakkan diri dengan sangat cepat. Mungkin 45 tahun. Menampakkan diri sekali setelah 45 tahun atau 10 tahun kepada Abraham tampaknya dalam mimpi. Dia berkata demikian kepada Abraham. Tuhan kita berkata kepada Abram. Bapa kita berkata kepada Abram. Abram, janganlah takut. Janganlah kamu takut. Akulah perisaimu. Aku akan memberkatimu. Pada saat ini, Abram berkata kepada Tuhan. Wahai Yahuwa, aku tidak punya anak. Apa yang akan engkau berikan kepadaku? Yang akan mewarisi rumahku adalah orang Damsyik. Eliezer. Yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsyik.
Lalu, Tuhan berkata kepadanya, orang ini tidak akan menjadi keturunan yang mewarisi rumahmu. Hanya anak kandungmu sendiri yang akan menjadi keturunan yang mewarisi rumahmu. Lalu Tuhan membawa Abram, Kelua kulwa. membawanya keluar dari kemah, berkata kepada Abram, Tengadala kulanjit. hitunglah bintang-bintang di langit. Apakah kamu dapat menghitungnya? Demikianlah banyaknya keturunanmu nanti. Lalu Abram menghitung bintang di langit dan tidak terhitung. Maka Abram percaya kepada Yehua. Yehua memperhitungkan hal itu kepada Abram sebagai kebenaran. Begitulah, Abram langkah-langkah pertama. Lalu, setelah bertahun-tahun berlalu, Tuhan membimbingnya ke langkah kedua dan ketiga. Langkah kedua adalah mengatakan aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Langkah ketiga berkata lagi keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Seperti pesa di tepilot. Bukankah Abram melangkah keluar dari kampung halamannya? Tuhan bertanggung jawab penuh atas dirinya. Telebajanji untuk memberikan kenan kepadanya. Setelah bertahun-tahun kemudian dikatakan keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Tak terhitung banyaknya. Lalu Abram terus melangkah. Terus berjalan maju. Tuhanlah yang membimbingnya melewati seluruh tanah Kanaan. Berjalan dan berjalan sampai usia 99 tahun. Tuhan terus membimbingnya mengambil langkah berikutnya. Pada saat ini, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, Abram. hiduplah di hadapanku. Dan jadilah tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian denganmu. Namamu. Mulai sekarang jangan lagi dipanggil Abram, melainkan Abraham. Karena aku telah menjadikanmu bapa sejumlah besar bangsa. Begitulah, Abram pada usia 99 tahun dibimbing oleh Tuhan ke langkah berikutnya. Saudara-saudari melihat langkah pertama Abram meninggalkan kampung halaman. Langkah kedua, Tuhan berkata memberikan tanah Kanaan kepadanya. Langkah ketiga pada waktu itu, keturunannya seperti bintang di langit. Langkah keempat mengatakan dia akan menjadi bapa segala bangsa. Tetapi istri Abram tidak hamil. Abram sudah berusia 99 tahun. Dia berusia 99 tahun tanpa anak. Bagaimana mungkin menjadi bapa segala bangsa? Lalu, Tuhan berkata kepada Abram, Istrimu Sarai. istrimu Sarai jangan lagi dipanggil Sarai, melainkan Sarah. Karena aku telah menetapkannya menjadi ibu segala bangsa. Istrimu Sarah tahun depan akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Kamu harus menamainya Ishak. Kemudian benar saja tahun depan tiba, yaitu ketika Abraham berusia 100 tahun. Tuhan benar-benar memberikan seorang anak laki-laki bagi Sarah, istri Abraham. Benar saja, ia dinamai Ishak. Itu karena keturunan dari putra ini. Keturunan Abraham. Pasti akan sebanyak bintang di langit. Pasti di tepi laut. Dan benar saja, Tuhan pernah mengenal Abraham dan berkata akan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Akhirnya, setelah 400 tahun berlalu, keturunan Abraham benar-benar memperoleh tanah dari 10 bangsa di Kanaan sebagai milik pusaka. Inilah Abraham. Mengambil langkah pertama. Bapa memikul tanggung jawab penuh untuk sisa 100 langkah dalam hidupnya. Jika saudara-saudari hidup di zaman Abraham kuno, Tuhan memanggil kita dan berfirman, engkau harus meninggalkan negerimu, kaummu, dan rumah bapamu. Pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Apakah saudara-saudari bersedia pergi? Bersedia? Amin, harus bersedia pergi. Saudara-saudari, Jika tidak pergi, akankah menjadi bapa segala bangsa atau ibu segala bangsa? tidak. Jika kita tidak pergi, maka Bapa segala bangsa tidak ada hubungannya dengan kita. Ibu segala bangsa juga tidak akan pernah terdengar. Jadi kita dengan berani meninggalkan kampung halaman. Tuhan, orang yang meninggalkan kampung halaman adalah orang yang diberkati. Orang yang meninggalkan kampung halaman, Tuhan memikul tanggung jawab penuh atasnya. Semua yang meninggalkan kampung halaman. Mari kita coba lihat. Pertama-tama katakanlah saudara Sibo meninggalkan kampung halaman dan tidak pernah kembali lagi. Sama seperti Abraham meninggalkan kampung halaman. Sama seperti kembali lagi. Jika kita meninggalkan kampung halaman dan kembali, mungkin perjalanan 1 hari sudah bisa sampai rumah. Mungkin setengah hari perjalanan juga sudah bisa sampai rumah. Tetapi yang kita rindukan bukanlah rumah di bumi ini, melainkan rumah kekal di surga. Di dalam rumah kekal ini ada Bapa Eba yang sangat kita cintai. Dan ada Tuhan Yesus Kristus yang sangat kita cintai. Serta berlaksa-laksa malaikat yang selalu menjaga kita. Juga ada banyak sekali. Hidup kekal menjadi kemuliaan surgawi. Memiliki 144.000 saudara-saudari yang sepenuhnya memiliki hak kesulungan. Juga ada 24 tua-tua, serta saudara Sibo, di dalam bangsa yang mulia ini, sedang memanggil kita. Sedang menunggu kita kembali ke rumah yang kekal dan indah. Mari kita pikirkan apakah harus meninggalkan kampung halaman untuk menyebarkan Injil? Bukankah seharusnya meninggalkan kampung halaman? Meneladani sikap Abraham. Berjalan di jejak kaki kejahatan.
Agar kita menjadi jejak kaki orang yang menjadi benar karena iman? Karena Alkitab berkata, menjadi benar karena iman. Abraham memiliki iman. Tuhan menyebutnya sebagai orang benar. Tetapi Roh Kudus Bapa berkata langsung kepada saudara Sibo. Orang yang tidak beruntung disebut orang yang tidak mencari belas kasihan. Tidak mencari belas kasihan adalah orang yang tidak beruntung. Sama seperti Israel kuno, meskipun mereka adalah keturunan Abraham. Karena tidak beruntung, mereka yang asalnya ada di cabang pohon zaitun ini. Tetapi malah dipatahkan. Dipatahkan karena tidak beruntung. Mendapat berkat keselamatan karena beruntung. Bapa surgawi kita, untuk memberkati kita. Berkata dengan sangat luar biasa seperti ini. Beberapa saudari kita karena telah kudus. Bersedia meninggalkan kampung halaman. Lalu mereka akan melakukan pekerjaan yang kudus. Juga disebutkan ada seorang saudari yaitu saudari Li Fachun. Karena meninggalkan kampung halaman. Bapa surgawi akan memberinya berkat 2 kali lipat. Kita bisa merenungkan tentang meninggalkan kampung halaman. Apakah orang yang berani maju ke depan mendapatkan berkat? Saudara Sibo pertama-tama menceritakan dirinya sendiri. Pernahkah saudara-saudari terpikir bisa duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus? Jika saudara Sibo tinggal di kampung halaman, Memeluk ibu. memeluk ibu dan berkata, "Ibu, kamu sangat manis. Anakmu akan menemanimu setiap hari. Dapatkah duduk di sebelah kanan Tuhan?" Tidak sulit kan? Saat kita meninggalkan kampung halaman, belum tentu ibu akan diselamatkan, ya kan? Jika saudara Sibo tidak meninggalkan kampung halaman, berkat duduk di sebelah kanan Tuhan tidak akan ada hubungannya lagi dengan saudara Sibo. Tetapi tanpa disadari, Bapa surgawi berkata saudara Sibo akan duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus. Namun yang sangat ajaib adalah, ada anugerah yang besar, bahkan lebih besar, yaitu sisi kiri tahta Bapa surgawi. Tidak ada yang pernah menyangka bisa duduk di sisi kiri tahta Bapa surgawi ini. Melihat Bapa berkata, saudara Sibo tidak hanya akan duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus, tetapi juga akan duduk di sebelah kiri Tuhan. Apakah karena telah melangkah maju pada langkah pertama? Bapa surgawi meninggalkan bagi kita bimbingan langkah demi langkah demi langkah. Misalnya, saudara Sibo melangkah maju pada langkah pertama. Meninggalkan kampung halaman. Meninggalkan semua ini untuk melakukan pekerjaan Bapa. Lalu, langkah kedua dari Bapa. Bapa pun berkata, "Ye, Allah Yahuwah adalah Bapamu." Adalah tanggal 28 Desember 2018. Langkah pertama Bapa surgawi Yehuwa memimpin saudara Sibo. Membuat saudara Sibo melangkah pada langkah kedua. Langkah pertama ini, langkah ini dihitung hingga langkah kedua. Bapa surgawi bertanggung jawab sepenuhnya. Mengatakan Allah Yehuwa adalah Bapamu adalah nyata. Kemudian, segera setelah itu, 8 bulan berlalu. Menampakkan diri kepada saudara Sibo. Roh Tuhan masuk ke dalam diri saudara Sibo. Membiarkan saudara Sibo melihat statusnya sendiri. Lebih berharga daripada rasul-rasul Kristus. Maka, bukankah ini langkah ketiga Bapa surgawi dan Tuhan Yesus Kristus memimpin saudara Sibo? Ini adalah langkah ketiga. Lalu, segera setelah itu Bapa memberitahu saudara Sibo untuk menerjemahkan Alkitab. Maka banyak Alkitab yang salah di dunia telah berhasil diterjemahkan sepenuhnya oleh saudara Sibo. Apakah ini memimpin langkah keempat lagi? Langkah keempat. Lalu, segera setelah itu menyuruh saudara Sibo mengembara. Setelah mengembara, beberapa bulan berlalu. Sampai pada sekitar bulan Juni, saat bulan ke-7 pengembaraan. Bapa surgawi berkata, saudara Sibo adalah matahari dalam kitab Wahyu. Israel Perjanjian Baru, apakah ini membawa saudara Sibo melangkah pada langkah kelima atau keenam? Segera setelah itu, saudara Sibo terus berjalan maju. Terus berjalan selama beberapa bulan. Bapa surgawi kembali memimpin saudara Sibo ke langkah ke-7, Imam Besar Allah. Bukankah langkah demi langkah Bapa surgawi membimbing? Hari ini kita tahu Bapa surgawi telah memberikan raja segala raja dan tuan segala tuan kepada Sibo. Memberikan nama Allah kepada Sibo. Memberikan kerajaan surga kepada Sibo. Saudara, memberikan semua mempelai surgawi kepada saudara Sibo. 24 penatua semuanya menjadi bagi saudara Sibo. Anak-anak di dalam roh. Anak-anak bumi baru semuanya diberikan kepada saudara Sibo. Bahkan bumi baru pun diberikan. Semua berasal dari langkah pertama. Berasal dari keberanian kita untuk melangkah maju pada langkah pertama. Bapa surgawi pun memikul tanggung jawab penuh atas 99 langkah dan lebih bagi kita. Maka saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, apakah bersedia meneladani Abraham? Dan terlebih lagi, apakah bersedia meneladani saudara Sibo untuk melangkah maju pada langkah pertama? Amin. Kita bersedia melangkah maju pada langkah pertama. Maka segala sesuatu di sisa hidup diserahkan kepada Bapa surgawi. Bapa pasti akan memikul tanggung jawab penuh bagi kita. Inilah anugerah Bapa surgawi kita. Kasih Bapa surgawi. Bapa surgawi Yehuwa begitu nyata. Begitu baik. Apakah dia akan berbohong dan berkata Anda melangkah maju pada langkah pertama? Langkah kedua aku tidak peduli lagi. Langkah ketiga aku tidak peduli lagi. Semuanya aku tidak peduli lagi. Apakah akan seperti itu? Tidak. Bapa surgawi akan memikul tanggung jawab penuh bagi kita. Dia ingin kita melangkah maju pada langkah pertama. Bapa surgawi pun memikul tanggung jawab penuh bagi kita. Maka tadi kita berbicara tentang Abraham dan juga saudara Sibo. Segera setelah itu kita katakan, saudari pertama yang berani melangkah maju pada langkah pertama, saudara-saudari tahu itu adalah saudari Shunlan. Pada suatu hari di bulan Juli, tahun 2024 sepertinya. Roh Kudus Bapa surgawi berkata kepada saudari Shunlan untuk mengundurkan diri. Lalu, segera setelah itu pada hari berikutnya bagaimana? Bapa surgawi berfirman kepada Sibo dalam mimpi, kamu harus memberitahu saudari Shunlan. Bapa surgawi memerintahkannya untuk mengundurkan diri.
Maka dia pun mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri, Dia berdoa dan berkata, Wahai Bapa Surgawi, engkau membiarkan anak ini mengundurkan diri. Anak ini sudah mengundurkan diri. Haruskah anak ini pergi ke timur atau ke barat? Saudari Itu telah melangkah maju langkah pertama. Bapa tidak berkata, kamu mengundurkan diri maka selesai. Kamu menganggur saja menjadi wanita pengangguran. Wanita pengangguran. Mulai sekarang kamu tidak punya makanan untuk dimakan. Tidak ada. Tidak ada pakaian untuk dipakai. Tidak ada tempat untuk tinggal. Bapa Surgawi akan berkata, Kemana kamu pergi? Apakah dia tidak peduli? Tidak. Pada malam itu Bapak Surgawi memberikan dua kata. Guangzhou. Bukankah itu langkah pertama yang diambil? Guangzhou adalah langkah pertama. Maka pada hari berikutnya dia naik bus dari Zhejiang ke Guangzhou. Setelah melangkah maju langkah pertama, Siapa yang tahu apa yang akan dia bangun bersama saudara Siba? membangun pintu masuk bait suci, membangun pintu masuk. Segera setelah itu, tidak lama kemudian, lambat laun terungkap bahwa saudari Shenglan adalah saudari Hong Muling, juga di dalam bangsa Israel. Seorang nenek, juga menerima berkat yang melimpah. Sekarang kita juga tahu dia adalah saudari Ribka. Betapa diberkatinya saudari Ribka dari Shulin. Betapa berharganya. Bukankah Bapa berkata, Bahwa dia dan saudari Zhao kita akan menjadi ratu bersama-sama. Maka apakah langkah yang diambil kedua saudari ini adalah berkat melimpah dari Bapa? Jauh lebih besar daripada upaya kita dalam mengambil langkah ini. Ya, harus berani melangkah keluar. Melangkah keluar dengan berani maka Bapa akan memberkati kita. Kita hanya perlu mengambil langkah pertama. Segala sesuatu di belakang kita, Bapa Surgawi Yehuwa pasti akan bertanggung jawab penuh. Saudara-saudari, apakah kalian percaya? Benar kan? Selanjutnya mari kita lihat saudari ibu negara kita. Dia juga mengambil langkah pertama. Saat itu dia juga tidak tahu, saat pembaptisan tahun lalu. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah mengambil langkah pertama. Pertama-tama, dia juga tidak tahu dia begitu berharga. Dia mengambil langkah pertama. Saat itu kami juga ada di sini. Membuat Shulin tergerak untuk memintanya tetap tinggal. Hari itu sepertinya juga ada di sini. Tepat di ruangan ini. Tepat di rumah ini. Maka dikatakan, saudari kamu tidak boleh pulang. Kemudian, lambat laun dia mengerti bahwa dia tidak bisa kembali. Tetapi dia mengambil langkah itu. Di belakangnya ada nenek berusia 97 tahun. Dan ada gadis kecil berusia 17 tahun. Apa yang harus dilakukan? Akankah Bapa Mengabaikan nenek dari saudari itu dan tidak mempedulikannya? Apakah tidak ada kasih dengan mengabaikan putri dari saudari itu? Mari kita lihat nenek itu akhirnya datang untuk dibaptis. Dia datang untuk dibaptis dan telah menerima anugerah kehidupan. Justru karena mengambil langkah pertama. Bapa Surgawi akan memberkati kita. Saudari Zhao Hun tidak menyangka berkat ini juga memberkati neneknya yang berusia 97 tahun. Lalu apakah Bapak Surgawi akan mengabaikan putrinya? Berkata, aduh, aku tidak akan mempedulikan putrimu lagi. Akankah demikian? Tidak, Bapak Surgawi akan memanggil putri saudari itu. Di masa depan akan menjadi status yang sangat berharga. Bahkan putrinya sendiri berdoa dan Bapak Surgawi memberikan nama Ora. Ora berarti doa atau permohonan. Bukankah Bapak Surgawi sangat baik kepada saudari Zhao Wen? Sangat berbelas kasih. Maka setelah saudari itu melangkah keluar, dia tidak bekerja di dunia setan. Pernahkah dia kelaparan suatu hari? Tidak pernah. Lalu apakah nenek pernah kelaparan suatu hari? Juga tidak pernah kelaparan. Apakah putrinya pernah kelaparan suatu hari? Tidak pernah kelaparan. Bapak Surgawi justru membuat nenek lebih bijaksana. Putri lebih bijaksana. Bapak benar-benar mengurus hal-hal setelah saudari-saudari itu. Memikul tanggung jawab penuh. Maka kita harus melihat lagi saudari Zhang Wen. Asalnya kita tahu. Pada tahun 2024 sudah tahu dia adalah bulan Ketika dia memutuskan untuk datang bersama membangun bait suci, Roh Kudus pun berkata dia adalah bulan. Segera setelah itu, setelah pergantian tahun 2025, Bapak berkata dia adalah ibu negara. Saya katakan lalu hal tentang Roh Kudus mengatakan saudari Zhao Wen adalah ibu negara. Membuat banyak orang sangat gila. Karena alasan dia adalah bulan. Membuat banyak orang menjadi gila. Roh Kudus berkata demikian. Lalu apa arti dari kata-kata ini? Mungkinkah Zhao Wen di depan lebih pintar dari yang lain? Sepertinya tidak. Hanya ada satu hal. Jika dikatakan dia pintar, yaitu pintar dalam langkah maju langkah pertama. Benarkan. Kepintaran khusus adalah kepintaran dalam niat melangkah maju. Mendengarkan panggilan Tuhan. Saudara-saudari lihatlah kita hanyalah debu yang dibuat dari tanah. Dan juga keturunan orang berdosa. Dulu seberapa banyak dosa yang telah kita perbuat. Kak Zhao Huan juga pasti pernah aborsi, kan? Why kan? Kudengar jika dosanya seperti itu seharusnya sudah mati. Tapi Bapak tidak memperhitungkannya karena pengampunan keselamatan Tuhan. Dan sekarang Bapa memanggil untuk meninggalkan kampung halaman. Bersama-sama membangun kerajaan Tuhan. Maka Bapa meninggalkan kampung halaman seperti ini. Memanggil kita. Kita asalnya adalah debu. Bapak begitu menghargai kita. Haruskah kita meninggalkan kampung halaman? Bapak begitu menghargai kita. Kita asalnya adalah seperti sebatang kayu. Sudah berada di dalam api sudah sedang terbakar. Bersama kayu lain sudah sedang terbakar. Hampir habis terbakar. Di atas hanya ada 70 tahun. 80 tahun sudah terbakar sampai 40 tahun. Sudah terbakar setengahnya. Bapak Surgawi berkata, aku memanggilmu. Keluarlah kamu. Aku tidak akan membiarkan kayu ini habis terbakar. Mengeluarkannya dari dalam api. Lalu membiarkan kayu ini diubah menjadi tongkat kerajaan
Saudara-saudara, apakah kalian mau Berhitunglah. Datanglah hidup kita pun masuk ke dalam kematian. Hidup sudah hari demi hari berkurang. Hari demi hari berkurang. Jika kita tidak berangkat, Lanjut. hidup di rumah, maka segala bakat setelah itu tidak akan diberkati. Tetapi jika kita berangkat, maka itulah yang benar-benar anak yang bijaksana. Karena kita asalnya begitu rendah. Asalnya adalah orang yang sudah mati. Seperti sebatang kayu yang terbakar seharian. Sebentar lagi akan berkurang lagi. Dinyalakan sebentar berkurang sedikit. Seperti sebatang lilin. Sebatang lilin yang menyala semakin lama semakin sedikit. Tapi sekarang tiba-tiba berkata jika kamu hanya kembali ke bawah namaku, maka kamu tidak perlu menyia-nyiakan 70 tahun 80 tahun umurmu. Hidup sia-sia dengan umur itu. Sebaliknya mendapatkan kemuliaan yang berharga. Ini adalah kasih Bapa. Kita asalnya adalah debu. Tapi dia begitu menghargai kita. Haruskah kita meninggalkan segalanya dan melangkah maju? Seharusnya kita harus berani melangkah maju. Karena Bapa begitu mengasihi kita. Begitu mengasihani kita. Begitu menghargai kita menunggumu, saudara. Lihat orang-orang yang berusaha mengejar harta seluruh dunia itu. Saudara Thibault berkata, misalnya, iPhone yang akan kita beli. Satu unit iPhone yang murah pun, harganya lebih dari 5.000 yuan. Sangat mahal sekali. Tetapi pendiri perusahaan Apple bernama Steve Jobs. Sekarang dia di mana? Bukankah dia meninggal karena kanker? Uang yang dimilikinya adalah hasil dari seluruh dunia. Tetapi dia kehilangan nyawanya sendiri. Bisakah uangnya membiarkannya hidup sesaat lagi? Bisakah uangnya membeli apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku mendapatkan begitu banyak uang. Yesus, berikanlah aku hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata, Walaupun kamu memperoleh. dan karena kamu tidak melangkah maju untuk mengikutiku, hidup yang kekal tidak akan kuberikan kepadamu. Jika demikian, banyak sekali orang seperti Steve Jobs hanya mengejar kesia-siaan itu. Adalah kita melangkah maju. Bukankah Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus Kristus menyediakan makanan bagi kita? Tempat tinggal, pakaian, dan segala kebutuhan hidup. Saudara-saudari, apakah kalian percaya? Tidak hanya menyediakan bagi kita, tetapi juga menyediakan bagi istri, anak-anak, dan seluruh keluarga kita. Saudara-saudari, apakah kalian percaya? Ya, inilah iman. Iman kita ada di sini sekali lagi. Segala sesuatu diciptakan oleh Bapa Surgawi. Bapa, demi mengasihani kita, agar kita dapat mengejar kerajaan surga tanpa kekhawatiran. Asalkan kita melangkah maju. Nenek di belakan kita. Anak perempuan di belakan kita. Seluruh keluarga di belakan kita. Semua orang tua di belakang kita bisa dilepaskan. Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus Kristus pasti akan menyediakan bagi kita. Karena di dalam Alkitab dikatakan, Yehuwa akan menyediakan. Di atas gunung kudus Yehuwa, Yehuwa akan menyediakan. Allah kita adalah Allah Yehuwa Jireh. Sungguh sangat ajaib. Setelah saudara Sibo dengan berani melangkah maju, Bapa membuat saudara Sibo tidak memiliki kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran dalam segala hal di hidupnya. Itu karena pada tahun 2024, suatu hari saudari Desheng mendapat mimpi dari Bapa Surgawi di surga. Memberikan selembar cek kepada saudara Sibo. Lalu, memberitahu saudara Sibo, sembunyikan sebuah gulungan kitab di tempat yang paling berharga. Tempat yang aman. Arti dari mimpi itu adalah, cek ini berarti untuk semua pengeluaran anak-anak Isela. Tidak perlu khawatir. Bapa Surgawi membayar di muka. Cek disebut sebagai pembayaran di muka. Kamu sebelumnya adalah bos perusahaan. Sebelumnya, cek berarti belum waktunya diberikan. Tetapi sudah dibayar di muka. Dibayar di muka. Bapa Surgawi berkata apa yang kamu butuhkan. Aku akan memberimu cek. Bukankah katanya memberi uang? Setelah memberi uang, kamu membutuhkannya. Aku baru memberi saat belum membutuhkannya. Aku sudah membayar di muka kepadamu. Inilah Allah Yehuwa Jireh. Jadi Bapa Surgawi membayar di muka. Seperti yang kita katakan kali ini mungkin kita akan membeli. Mungkin 20 unit iPhone. Tetapi Bapa sudah membayar di muka jauh sebelumnya. Saudara-saudari, apakah kalian percaya? Bapa Surgawi sudah menyiapkan dan membayar di muka. Bagi saudara Thibault, dulu bekerja selama setahun pun tidak bisa membeli satu unit iPhone. Mengapa bekerja setahun tidak bisa membeli satu unit iPhone? Itu karena alasan ini. Apakah saat itu kamu tidak melakukan pekerjaan Tuhan? Apakah kamu tidak melangkah maju? Dengar tidak? Jika kita melakukan pekerjaan kita sendiri untuk mendapat berkat, masih melakukan pekerjaan Tuhan, mendapat berkat saudara-saudari. Pekerjaan Tuhannya. Adam dikutuk karena ingin melakukan pekerjaannya sendiri. Bekerja keras baru bisa makan sayur. Ada seorang saudara bernama Shito. Saudara, sangat sibuk sampai seluruh rambut memutih. Lalu, dalam sebulan dia mungkin turun 5.000 yuan. Tapi membayar sewa rumah. Makan saja menghabiskan 3.000. Lalu, berbagai biaya makan menghabiskan 3.000 lebih. Tapi berhutang pada kartu kredit ini. Berhutang banyak. Jadi setiap kartu kredit dibayar 10 atau 20 yuan. Setiap hari ditagih hutang lewat telepon. Lalu, saudara kursi kita berkata, Saudara Shitu, kamu sudah berhutang begitu banyak. Mengapa kamu tidak memusatkan hati pada Tuhan? Dia berkata, aduh saya berhutang begitu banyak. Mengapa saya harus memusatkan hati pada Tuhan? Saya masih harus bekerja melunasi hutang. Maka kita katakan, bukankah saudara Yize melihat lebih banyak?
Utangnya lebih banyak. Katanya beberapa juta atau 10 juta. Maka apakah ada pengejaran? Sekarang tidak dikejar lagi wah. Kalaupun dikejar tidak akan terkejar. Kalaupun dikejar Bapak Surgawi bertanggung jawab penuh untuknya saudara-saudara benar? Benarkan. Ini kesaksian yang nyata. Apakah saudara saya atau Bapak bangsa Israel meminjam sedikit lebih dari 1 juta? Sekarang apakah penagih hutang masih mengejar? Bapak Surgawi membiarkan dia mengejar. Dia mengejar. Bapak Surgawi membiarkan dia tidak mengejar. Dia tidak mengejar. Saudara, apakah kalian percaya? Saya sudah berlutut, apakah sudah berlutut di bawah nama Bapak Surgawi dan leluhur, menjadi anak dari Bapa dan Tuhan. Bapak Surgawi berkata, aku akan mengubah hatinya. Tidak lagi mendidik anakku. Orang-orang itu tidak lagi mendidik. Ini nyata, ini berarti Bapak Surgawi bertanggung jawab penuh atas kita. Kita harus berani menghukum. Hal-hal yang kita bicarakan hari ini adalah ingin agar saudara-saudari percaya. Jangan katakan, jika seseorang kaki sakit atau tubuh sakit, apakah tidak akan berangkat? Tidak berangkat, apakah baik? Akan berkata, kaki saya sudah sembuh. Saya baru berangkat. Tubuh saya sudah sehat baru berangkat. Berkata begini, apakah kehendak Tuhan? Bukan. Jika ada seseorang, penyakitnya sama dengan sakit kaki kita, sama dengan sakit tubuh kita. Jika dia lebih sakit, tapi dia lebih berangkat, apakah Bapak Surgawi akan memberkati itu? Akankah orang yang berangkat karena sakit tubuh? Yaitu karena sakit tubuh, berkata, aduh saya masih punya anak, punya istri tidak berangkat. Maka Bapak Surgawi berkata, baik, kamu tidak berangkat. Maka orang yang berangkat akan aku beri berkat yang mulia. Inilah berkat yang Bapa Yahuwah berikan kepada mereka yang bersedia berangkat. Maka apakah kita akan berkata sudah berangkat? Bagaimana jika polisi datang? Jika Bapak Surgawi membiarkannya datang, baru dia datang, Bapak Surgawi tidak membiarkannya datang. Dia tidak datang. Bapak Surgawi membiarkannya datang. Menuang anggur, maka dia menang anggur. Segalanya ada pencobaan. Juga ada ujian. Ujian dari ujian ini. Apakah kita percaya Tuhan terikat di antara kita? Bagi yang tidak percaya, masalah diperbesar. Bagi yang percaya, masalah diubah menjadi pengharapan indah. Bagi orang seksual awalnya tidak baik. Semua punya iman. Yang buruk berubah jadi baik, ini nyata. Brother Sibo pernah melakukan sebuah hal yang ajaib. Pernah bekerja paruh waktu. Setiap hari Sabtu pergi bekerja selama 1 hari. Pergi ke perusahaan bos untuk mengerjakan bagian keuangan. Tetapi harus bertanggung jawab atas satu hal. Yang memasak sarang berang. Hanya bekerja 1 hari dalam seminggu. Saat itu saya sangat percaya diri. Lalu, karena karyawan perusahaan bos semuanya tidak ada. Suatu kali saat memasak sarang burung. Salah, lupa menaruh air saat masak sarang burung. Lupa menaruh air. Saudara-saudari, apakah pernah memasak nasi? Lupa menaruh air? Aduh, lupa menaruh air. Itu pasti gosong. Tetapi kebetulan bukan direbus, melainkan dikukus sarang burungnya. Saat mengukus sarang burung, lupa menaruh air. Jadi saya bilang, aduh, celaka, lupa menaruh air. Waktunya sudah habis. Sarang burung ini rusak. Bagaimana ini? Di saat cemas itu, mengapa lupa menaruh air? Itu karena Brother Sibo, saat sedang bekerja, mencuri waktu membaca Alkitab. Diam-diam menghafal firman Tuhan di Alkitab. Sehingga tidak mempedulikan urusan sarang berang BOS ini. Maka hal ini terjadi. Apa yang harus dilakukan? Tetapi sarang burung sebanyak ini, Brother Sibo mungkin harus ganti rugi ribuan yuan. Di kantong diperkirakan 100 yuan pun tidak ada. Lalu bagaimana ini? Apakah akan dipecat oleh bos? Lalu Sibo membuka sarang burung dan melihat. Tunggu, sepertinya tidak rusak. Bagaimana kalau tambah air dan masak sekali lagi? Tambah air dan masak sekali lagi. Lalu segera mengirimkan paket ke pelanggan. Besoknya pelanggan sudah menerimanya. Semuanya pelanggan yang ada di Guangzhou. Tentu saja ada juga yang dari luar provinsi. Besoknya saat pelanggan-pelanggan itu memakan sarang burungnya. Wah, sarang burungnya sangat bagus, sangat bagus. Sarang berang yang paling baik, paling baik. Apa ini? Awalnya tidak baik, tetapi malah menjadi baik. Lalu BOS berkata, Shibwa. Bagaimana cara kamu memasak sarang burung? Kemarin, pelanggan-pelanggan itu semua bilang sangat baik, sangat baik, sangat baik. Bagaimana cara kamu memasaknya? Shibwa berkata, memasak sarang berang itu pertama-tama jangan menaruh air. Mereka berkata, pertama-tama tidak menaruh air. Sarang burungnya tidak rusak. Benar, saya memang pertama-tama tidak menaruh air dan memasaknya sekali. Lalu tambah air dan masak kedua kalinya. Ini berarti apakah Tuhan kita bertanggung jawab penuh untuk Brother Sibo dalam hal kecil ini? Ah, benar. Yaitu sejak saat itu, perusahaan tempat Brother Sibo bekerja dulu, mulai sekarang mengikuti metode Sibo. Tidak menaruh air dulu dan memasaknya sekali. Lalu menaruh air dan memasaknya kedua kali baru dikirim ke pelanggan. Pelanggan pun memberikan pujian. Inilah kasus yang nyata. Ini berarti kita saudara-saudari harus memiliki iman kepada Tuhan. Lalu mengapa Brother Sibo bisa salah? Karena saat bekerja membaca Alkitab, membacakan isi Injil Matius, Tuhan Yesus Kristus berkata, saya ingin menghafal kata-kata Tuhan Yesus. Sangat indah, sepanjang sore pergi bekerja. Nah, karena tidak ada orang, dia menghafal Alkitab sepanjang sore. Lalu sarang burungnya pun salah dikerjakan. Inilah belas kasihan Bapa kepada kita. Mengasihi kita. Lalu mari kita lihat. Jika dikatakan kita datang dari luar daerah ke tempat ini, apakah Tuhan kita akan bertanggung jawab penuh atas kita? Mari kita lihat Abraham meninggalkan kampung halaman. Sampai di tanah Kanaan.
Dia adalah orang asing. Dia bersama istrinya. Lalu istrinya dibawa pergi oleh raja setempat. Abimelekh membawanya pergi. Ah, apakah Abraham berani merebutnya kembali? Apakah rajanya terlalu buruk rupa? Bukankah kepalanya akan dipenggal jika dia merebutnya? Dan Abraham juga tidak berani mengatakan bahwa Sarah adalah istrinya. Hanya berkata, Sarah adalah adik perempuanku. Adalah adik perempuanku. Dia takut dibunuh. Dia niaya oleh raja. Lalu raja melihat Sarah cantik. Maka dia membawa Sarah pergi. Lalu pada malam itu, Tuhan memperingatkan raja dalam mimpi. Memperingatkan raja Abimelekh, katanya, engkau orang mati. Orang yang kau bawa itu adalah istri orang lain. Aku memperingatkanmu. Jika engkau tidak mengembalikan wanita ini kepadanya, kau pasti mati. Lalu pada keesokan harinya, Raja Abimelekh yang ketakutan ini menjembalikan Sarah kepada Abraham. Dan juga membayar biaya yang sangat tinggi sebagai ganti rugi. Dengan demikian kita melihat dalam segala hal yang kita lakukan, Tuhan bertanggung jawab penuh atas kita. Asalkan kita berani mengambil langkah pertama. Jadi, apa langkah pertama yang akan kita bicarakan hari ini? Yaitu sama seperti mendapatkan berkat. Kita semua melihat bahwa mereka meninggalkan kampung halaman. Sama seperti Bapa. Kita tahu saudari Li Huachun memiliki putranya sendiri. Putranya juga mencintainya. Tetapi dia bersedia meninggalkan kampung halaman. Menaati panggilan Bapa Surgawi. Setelah meninggalkan kampung halaman, Bapa Surgawi memberkati saudari kita dengan berkata, saudari akan mendapatkan berkat 2 kali lipat. Saudari itu, saudara-saudaraku tidak melihat saudari Li Huachun selama sekitar 50 hari. Kali ini melihat sukacita yang meluap. Saudara, Anda tidak melihatnya, tanpa kekhawatiran dan beban. Bekerja dengan penuh sukacita. Memuji dengan penuh sukacita. Bekerja bersama sekelompok saudari yang sedikit lebih muda. Menemukan bahwa tingkat sukacitanya adalah pemberian Bapa. Yaitu berani meninggalkan kampung halaman. Bapa Surgawi akan bertanggung jawab penuh atas kita. Apakah semua anak-anak kita berani meninggalkan kampung halaman? Akankah kita berkata setelah meninggalkan kampung halaman, putranya masih kecil, apa yang harus dilakukan? Kita bertanya kepada saudara Libo, berapa usia putranya tahun ini? Sepertinya sekitar 10 tahun. Tetapi pada tahun berapa dia meninggalkan kampung halaman? Pada tahun 2022, 2024, tahun lalu, 2 tahun lalu dia meninggalkan kampung halaman. Tahun 2024, sepertinya tanggal 10 Agustus atau 5 Agustus. Dia meninggalkan kampung halamannya. Setelah meninggalkan kampung halamannya, maka putranya tidak pernah melihatnya. Ibunya juga tidak bisa melihatnya. Dia meninggalkan kampung halaman. Bagaimana dengan putranya? Lebih baik, Bapa memberkati dengan lebih melimpah. Ibu juga mendapat pemeliharaan Tuhan. Kita mengerti untuk berani meninggalkan kampung halaman. Karena Tuhan itu baik. Bapa Surgawi Yehuwa pasti akan bertanggung jawab penuh atas semua anak yang meninggalkan kampung halaman. Bertanggung jawab sepenuhnya. Ketika kita meninggalkan kampung halaman, Bapa akan berkenan kepada kita. Saat kita meninggalkan kampung halaman, Bapa tahu bahwa orang ini adalah orang yang beriman. Lalu kita melihat ada seseorang yang lebih berharga dari kita semua. Dia hanya perlu mengambil langkah pertama. Dia hanya perlu mengambil langkah. Bapa Surgawi bertanggung jawab penuh atasnya. Dia adalah Tuhan Yesus yang turun dari surga. Dia awalnya telah bersama Bapa Surgawi selama 10.000 tahun. Mengatakan bahwa dia tidak mengasihi ayahnya. Itu tidak mungkin. Dia memang mengasihi ayahnya. Tetapi dia rela meninggalkan kampung halamannya. Untuk menuruti kehendak ayahnya. Melangkah maju satu langkah. Dia turun ke dunia menjadi manusia. Tuhan kita Yesus Kristus, tepat setelah menjadi manusia. Setelah dia melangkah maju langkah pertama. Apakah Bapa Surgawi bagi ayah kita? Memikul tanggung jawab penuh atas Tuhan kita Yesus Kristus. Memikul tanggung jawab penuh bagi Tuhan Yesus. Bapa Surgawi mengatur agar putranya lahir dalam keluarga tukang kayu Yusuf. Yaitu lahir dalam keluarga Maria. Agar Tuhan Yesus Kristus dapat bertumbuh dalam sebuah keluarga yang sangat takut akan Allah. Dan sangat mengasihi Bapa Surgawi Yehuwa. Ketika dia mencapai usia 30 tahun, Bapa sudah mempersiapkan Yohanes Pembaptis sebelumnya. Untuk mempersiapkan jalan baginya. Kemudian, dia juga mempersiapkan para rasulnya. Bapa, bagi Tuhan Yesus Kristus. Memikul tanggung jawab penuh bagi Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia berusia sedikit lebih dari 33 tahun, dia harus disalibkan pada waktu yang ditentukan. Tetapi ketika tekanannya sangat besar, dan merasa khawatir bahwa dia tidak sanggup, dia berkata kepada Bapa Surgawi, Bapa, jika kawan ini dapat berlalu dariku, mohon biarkanlah itu berlalu dariku. Tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendak Mu lah yang terjadi. Ketika dia berkata demikian kepada Bapa Surgawi, Bapa membantunya dengan mengutus malaikat untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus bersedia melangkah maju langkah pertama, pergi ke Golgota. Bapa Surgawi mengutus malaikat untuk menjaga Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus Kristus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi penderitaan salib. Maka, dia telah dicambuk dengan sangat kejam oleh Pilatus. Sudah tidak punya kekuatan lagi untuk memikul salibnya. Bapa Surgawi mengatur agar seorang bernama Simon dari Kirene memikul salib Tuhan Yesus.
Dia memikul salib itu dan mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan sampai ke Golgota. Dia sudah kehabisan tenaga. Saat dia kehabisan tenaga, para prajurit memaku tangan dan kakinya. Maka, pada saat itu, Dia hanya perlu bersabar selama beberapa jam. bersabar sampai jam 3 sore. Dia berkata, sudah selesai. Lalu dia menghembuskan napas terakhir. Dia wafat. Maka seluruh 100 langkah perjalanannya telah selesai ditempuh. Langkah pertama, dia meninggalkan kampung halaman. Dan sisanya, telah diatur oleh Allah baginya. Baik, pada hari ketiga dia bangkit. Setelah kebangkitan, semua orang harus memberitakan Injilnya. Maka dia duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang duduk di sebelah kanan tahta Bapa Surgawi. Menjadi Tuhan bagi seluruh umat manusia. Berbagi kemuliaan bersama Bapa Surgawi Yehuwa. Bukankah karena Tuhan Yesus Kristus melangkah maju langkah pertama, sehingga dia bisa duduk di sebelah kanan tahta Bapa Surgawi? Benar, jadi jika Tuhan Yesus Kristus benar-benar melangkah maju langkah pertama, sungguh-sungguh melangkah maju, maka hari ini kita melihat Tuhan telah duduk di sebelah kanan Bapa Surgawi. Memungkinkan seluruh umat manusia menjadi anak-anaknya. Iblis setan ini semua akan diinjak di bawah kakinya. Seperti yang dikatakan Alkitab, Yehuwa berfirman kepada Tuhanku, Duduklah di sebelah kananku. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Semua Musa. Semua orang yang memusuhi Tuhan telah menjadi tumpuan kaki Kristus. semuanya akan dibinasakan oleh Tuhan Kristus. Tetapi jika Tuhan Yesus tidak melangkah maju langkah pertama, umat manusia tidak memiliki harapan. Dan Tuhan Yesus juga tidak mungkin begitu mulia, hingga duduk di sebelah kanan Allah. Namun sekarang, harus melangkah maju langkah pertama. Maka akan mendapatkan berkat yang melimpah ini. Maka mari kita ingat kembali. Contoh orang Israel kuno yang tidak berani melangkah maju langkah pertama. Bahkan tidak berani melangkah maju langkah pertama. Sebaliknya malah melangkah ke arah yang berlawanan. Mungkin akan didisiplin oleh Allah. Seperti Nabi Yunus. Tidak berani melangkah maju langkah pertama. Akhirnya dibuang. Ditelan oleh ikan besar di tengah laut ke dalam perutnya. Artinya jika manusia tidak taat kepada Allah, Allah memiliki kuasa dan kekuatan besar. Panggilan Bapa, kita tidak taat. Akhirnya mungkin mendatangkan malapetaka bagi diri sendiri. Seperti Nabi Yunus ini. Setelah itu jika taat maka Allah akan memberkati. Maka sama seperti orang Israel kuno. Allah memanggil mereka untuk menggapai tanah Kanan. Mereka berkata kami tidak mau pergi. Kami tidak mau melangkah maju langkah pertama. Baik. Mereka tidak mau melangkah maju dalam tindakan iman ini. Allah bersumpah tidak membiarkan mereka mencapai tanah Kanaan. Membiarkan mereka mati di padang gurun. Dan setelah bertahun-tahun berlalu, di dalam Mazmur Daud dikatakan, Allah bersumpah tidak membiarkan mereka menikmati peristirahatan. Semuanya karena tidak berani melangkah maju langkah pertama. Tidak memiliki iman. Orang yang tidak berani melangkah maju langkah pertama. Tetapi orang yang berani melangkah maju langkah pertama akan mendapatkan anugerah yang melimpah. Bagi saudara Saibo. Tingginya kurang dari 1,6 meter. Jika tidak melangkah maju langkah pertama. Hanyalah seorang manusia yang rendah seperti debu. Tetapi melangkah maju. Berani melangkah maju. Ternyata bisa duduk dengan mulia di tahta Bapa dan Tuhan. Memperoleh segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Sang Bapa. Membuat segalanya berada di bawah nama Putra ini. Yaitu berani melangkah maju langkah pertama. Maka hari ini kita katakan segeralah melangkah maju langkah pertama. Maka langkah ini apa? Saudara Sibo hari ini sudah memutuskan untuk membeli lebih dari 20 ponsel. Tetapi mungkin besok pagi akan datang 3 buah dulu, agar kita lihat apakah modelnya bagus. Kemudian segera setelah itu, semua anak yang tinggal di Guangzhou. Setiap anak akan mendapatkan satu ponsel Apple, yaitu iPhone 6 Plus. iPhone 6a, 16 Plus. Ini harganya lebih dari 5.000 Anlo. Sebuah ponsel yang sangat berharga. Sibo berkata, jika rusak karena dipakai, segera ganti dengan yang baru. Apa alasan yang membuatnya lebih mulia? Karena pekerjaan kita sebagai bapa harus menggunakan yang paling berharga bagi siapapun yang bersedia tinggal. Penghargaan pertama karena melangkah maju langkah pertama adalah bersama-sama. Datang untuk melakukan pekerjaan Injil. Melakukan pekerjaan Injil adalah menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa. Bukankah yang digunakan haruslah ponsel yang terbaik? Saudara-saudari. Ya kan? Yang digunakan pasti ponsel yang terbaik. Ponsel yang rusak atau ponsel buatan dalam negeri ini juga tidak bisa digunakan. Kita menggunakan yang terbaik. Maka saudara-saudari percaya tidak? Jika kita memiliki 100 saudara-saudari. Saudara-saudari percaya tidak bahwa Bapa telah menyiapkan dana yang cukup? Percayakan, seperti yang dikatakan Tuhan Kristus. Bapa sudah menyiapkannya sejak lama. Lengan Bapa kita tidaklah terlalu pendek. Dia dapat menjangkau segala sesuatu di alam semesta. Asalkan kita memiliki iman. Berapa banyak saudara kita yang datang? Asalkan mau bekerja. Setiap orang memiliki ponsel seperti ini. Jika rusak, jika tidak bisa diperbaiki, ganti dengan yang lebih baik. 16 Plus adalah yang terbaik di antara seri 16. Lalu, 17 ada yang tidak begitu cocok. Menemukan bahwa bagian kamera ini terlihat mewah. Penyimpanan di dalamnya juga tidak seberapa. Menemukan bahwa tunggulah sampai saat tercantik di angka 17. Lampu rusak. Kita ganti lagi jadi lebih cantik. Kita katakan memiliki keberanian seperti ini. Barulah kita bisa memanggil anak-anak dari segala bangsa dan suku ke rumah Bapa Surgawi.
Bukan begitu? Maka apakah saudara-saudari memiliki keyakinan untuk bekerja bersama dengan sukacita? Apakah ada? Bukan begitu? Selanjutnya kita akan menceritakan kisah seorang saudari. Dia benar-benar berani melangkah keluar pada langkah pertama. Sebenarnya di tahun 2024, di dalam hatinya, di dalam rohnya, itu sudah terlukiskan. Saudari di depan ini adalah saudari Tongtong. Ya, pada suatu hari di tahun lalu, Roh Kudus Bapak Surgawi berbicara kepada saudara Sibo beberapa kali. Berbicara beberapa kali dalam satu malam. Mengatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan pelayanan Injil, membutuhkan pekerjaan penyuntingan, membutuhkan sebuah langkah penting. Satu langkah penting ini harus dilakukan oleh saudari Tongtong agar bisa berhasil. Dan bahkan secara pribadi menyebut nama saudari Tongtong. Namun dalam mimpi itu, ada saudari lain yang bekerja bersamanya. Sepertinya saudari itu adalah saudari Yang Wang. Karena kedua saudari ini telah menjadi kudus. Roh Kudus berkata, saudari Yang Wang dan saudari Tongtong keduanya sudah kudus. Sudah bisa melakukan pekerjaan yang kudus. Apa alasan kekudusan itu? Langkah yang diambil. Ada beban di dalam hati. Apalagi kekudusannya? Apakah masih ada kerinduan akan keluarga di dalam hati? Rindu akan anak laki-laki? Masih rindu akan suami? Sudah tidak rindu lagi. Hanya merindukan Tuhan Yesus saja. Jadi dikatakan bahwa mereka sudah kudus. Maka sudah bisa melakukan pekerjaan yang kudus. Ketika kita mendengar suara nyanyian saudari Yang Wang, Kita menemukan, mengapa begitu merdu? asalkan dia ada di sana. Suara nyanyiannya sangat merdu. Apakah karena kekudusan maka Bapa Surgawi membentuknya? Sehingga dia juga mendapatkan karunia yang melimpah dalam pembangunan lagu. Semua saudara-saudari ini adalah tentang satu hal, yaitu melangkah keluar. Lalu kita bicarakan satu orang lagi. Seorang saudari ini dalam hal karunia pujian. Bapa Surgawi sepertinya belum memberikannya untuk sementara, tetapi memberinya karunia penginjilan. Bapa Surgawi telah membiarkan salah satu saudari kita, yaitu saudari Gaoyang, mendapatkan makhluk yang sangat besar dari dalam laut. Arti mimpi itu adalah dia mendapatkan banyak sekali anak-anak yang beroleh hidup kekal. Lalu saudara-saudari melihat saudari Gaoyang bisa bernyanyi. Bisa dikatakan lagu yang bisa dinyanyikan hanya 2 atau 3 lagu saja. Bagaimana Bapa Surgawi memberinya begitu banyak berkat, memberinya begitu banyak anak? Itu karena dia berani melangkah keluar pada langkah pertama, bukan? Berani melangkah keluar pada langkah pertama. Bagi mereka yang berani melangkah keluar pada langkah pertama, Bapa Surgawi telah memilihnya. berani melangkah keluar. Segala misteri Bapa Surgawi sudah sejak lama. Menyiapkan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Bapa Surgawi Yehova sudah sejak lama memikul tanggung jawab penuh bagi kita. Bapa Surgawi Yehova pasti akan memikul tanggung jawab penuh bagi kita. Selanjutnya kita akan membicarakan saudara Yize. Awalnya dia memiliki banyak hutang. Setiap hari ada telepon penagih hutang. Lalu, tetapi dia memiliki kualitas yang baik, yaitu sangat suka mendengarkan saudara Sibo berbicara kebenaran. Mendengar setiap hari mendengar. Lalu suatu hari, saat itu menelepon saudara Sibo. Saudara Shibwa, Dari mana suasana hatimu berasal? Lalu, kamu tidak pergi bekerja. Apakah ada yang bisa dimakan? Apakah benar-benar ada yang bisa dimakan? Anda berutang begitu banyak hidangan, bagaimana cara menghabiskannya? Saibo berkata, Bapa Surgawiku, barang-barang di lanjut, dia pun, Telah memberi makan, bunga-bunga di padang. pekain yang diberikan bahkan lebih berharga daripada Salomo. Apalagi kita. Maka dari itu dia menciptakan sebuah nama yang disebut. Bapa Surgawi pasti akan bertanggung jawab penuh atasku. Suatu kali dia mengesampingkan segalanya dan berangkat. Sekarang kita juga menemukan bahwa saudara Yiz memiliki iman. Menjadi 2 suku di dalam bangsa Israel. Mendapatkan 2 suku, Efraim dan Manasye. Memperolehnya karena memiliki iman. Saudara-saudari, apakah menurut kalian langkah yang dia ambil itu seharusnya? Seharusnya mengambil langkah, Bapa Surgawi. Apakah dia telah bertanggung jawab penuh atasnya? Tentu saja, saat dia mengambil langkah. Bapa Surgawi Yehua pasti akan bertanggung jawab penuh atas kita. Karena Bapa Surgawi Yehua adalah Tuhan yang baik. Dia akan bertanggung jawab penuh bagi semua orang yang memiliki iman. Seperti yang dikatakan Bapa Surgawi kepada Abram. Tengadala ku lanjut. Lihatlah bintang-bintang di langit. Lihat apakah engkau dapat menghitungnya. Abram pun percaya. Tuhan pun menyebutnya sebagai orang yang benar. Maka karena dia percaya dan memiliki iman, percaya dan memperolehnya, apakah Bapa Surgawi bertanggung jawab penuh atas Abram? Membuat keturunan Abraham lebih banyak daripada penduduk Mesir. Pada akhirnya, bahkan Fir'aun Mesir pun gemetar ketakutan. Ini berarti orang yang memiliki iman. Berani mengambil langkah pertama. Maka hari ini kita katakan pekerjaan Injil. Bapa telah membiarkan kita melihat bahwa pekerjaan Injil akan segera dimulai. Tidak bisa lagi mengelak. Kita juga tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata ketidakpercayaan. Karena Bapa Surgawi kemarin pada dini hari berkata kepada saudara Sibo, Tuhan menolak orang yang tidak percaya. Dan memberi tahu saudara Saibo. Jangan ucapkan satupun kata-kata ketidakpercayaan. Tuhan menolak orang yang tidak percaya. Bahkan pada tahun lalu, bukankah kita, pada tahun 2025 mengeluarkan lebih dari 30 orang dari mezbah, ya. Yesus Kristus yang memerintahkan untuk mengeluarkannya. Harus mengeluarkan semua 30 lebih orang yang tidak percaya itu. Juga mengatakan sepatah kata kepada saudari Zhao Wen. Mengatakan kata-kata yang sangat marah kepadanya. Keluarkan semua orang yang tidak percaya itu. Jangan pernah berkompromi. Begitulah yang dikatakan. Orang yang tidak percaya. Tuhan sangat marah, saudara-saudari. Karena di manakah letak kemarahan Tuhan?
Karena ketidakpercayaan Adam. Karena ketidakpercayaan Adam, seluruh umat manusia menjadi orang berdosa. Jadi ketidakpercayaan Adam, tidak percaya pada firman Tuhan, membuat seluruh umat manusia menjadi orang berdosa. Jika kita sudah melihat ketidakpercayaan Adam, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan. Jika kita tidak percaya, mungkin itu akan menjadi tragedi bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, janganlah kita meniru contoh ketidakpercayaan orang-orang kuno ini. Tetapi harus meniru mereka yang memiliki iman dan menerima anugerah. Seharusnya memiliki iman, berani membuka suara. Doa kita juga harus berani diucapkan. Juga harus berani berjuang untuk lebih banyak berdoa. Pujian, harus berani berjuang untuk lebih banyak pujian. Harus mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan segenap tenaga. Harus melakukan lebih banyak pekerjaan Tuhan dengan segenap tenaga. Tetapi jika kita tidak berusaha sekuat tenaga, mungkin berkat yang direncanakan Bapa Surgawi untuk diberikan kepada kita, mungkin akan diambil dan diberikan kepada orang lain. Karena jika tidak, Tuhan pun telah menceritakan perumpamaan tentang talenta. Orang yang menerima 1 talenta itu, tidak pergi berbisnis, tidak membuat perak menghasilkan perak, maka perak itu diambil dan diberikan kepada orang yang memiliki lebih banyak. Karena Bapa Surgawi Yehua sangat keras. Ada sebuah istilah yang disebut pemenang mengambil semuanya. Tentu saja itu adalah perkataan duniawi. Tetapi Tuhan Yesus Kristus berkata siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak lagi, agar ia berkelimpahan. Yang tidak memiliki, bahkan apa yang ada padanya akan diambil. Ini juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya begitu kita menang, maka harus menang lagi. Mari kita lihat penunggang kuda pertama dalam Wahyu. Penunggang kuda putih itu. Dia mengenakan jubah putih, menunggang kuda putih. Di kepalanya ada mahkota emas. Dia mendapatkan sebuah busur. Mahkota diberikan kepadanya. Maka dia pergi berperang. Lalu Alkitab berkata, setelah dia menang, masih harus menang lagi. Tidak disangka. Tidak disangka penunggang kuda putih itu. Penunggang kuda merah kedua juga adalah dia. Seharusnya satu orang hanya menunggang satu kuda. Tidak disangka yang pertama menunggang kuda merah adalah dia. Dan yang pertama menunggang kuda putih. Maksudnya adalah, dia telah menjadi Tuhan Yesus sang pangeran berkuda putih. Dia menunggu sampai menang. Menjadi nama Tuhan Kristus. Yang kedua tentu saja adalah Musa yang baru. Dia mendapatkan status Musa. Maka segala bangsa dan suku akan menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Justru karena saat menang. Saudara-saudari baru bersedia menyanyikan lagu Saudara Sibo. Benar kan? Jika saudara Sibo tidak berangkat, maka tidak akan ada nyanyian Musa. Sudah dikatakan tentang ini, kan? Yaitu, melangkah maju dengan berani. Saudara-saudari dengan sukacita datang untuk menciptakan lagu. Bersama-sama membangun bait suci. Bersama-sama menerima keselamatan dari Bapa. Saudara Sibo juga melihat seorang saudari. Dia seharusnya sudah punya iman. Saudari ini adalah anugerah melimpah. Saudari, saya juga merasa, bukankah saudari ini sakit jantung? Bukankah juga ada diabetes? Dan banyak penyakit lainnya. Jipo berkata panggil kelua, Saudara Sibo yang kekurangan. Saya akan datang. Saya akan datang. Saya berkata, apakah benar-benar akan datang? Saudari ini banyak berubah. Tidak disangka dia benar-benar datang. Dan setelah datang, dia juga membeli sebuah tablet ini. Membeli tablet. Saya berkata, aduh, entah apa seorang saudari tua membeli tablet. Tidak mengerti. Hatinya suci. Dia berkata, bernyanyi dengan tablet baru bagus. Dan saya juga harus melihat tablet untuk menciptakan lagu. Karena itulah Bapa Surgawi memberkati saudari anugerah melimpah dengan melimpah. Apa alasannya diberkati? Bukankah karena saudari melangkah maju pada langkah pertama, maka Bapa memberkati saudari? Langkah pertama meninggalkan kampung halaman. Awalnya ketika mulai menciptakan lagu, kemuliaan kelima sorakan keenam, hampir tidak ada yang menyanyi. Juga tidak ada yang mencipta. Hanya ada 3 atau 5 lagu. Hanya ada 3 atau 5 lagu. Sekarang semua, setiap bagian, maksudnya nada lagu yang seharusnya dimiliki oleh satu suku, nada kemuliaan dan nada naga sudah penuh. Karena apa? Karena dia melangkah maju pada langkah pertama. Bapa Surgawi pun menghadiahi dia. Jadi apa yang bisa kita katakan? Kita semua sebenarnya hampir sama. Juga tidak punya banyak hikmat. Tetapi jika dikatakan ada hikmat, maka beranilah melangkah maju ke langkah pertama. Apakah Bapa di surga telah memikul tanggung jawab penuh atas 99 langkah berikutnya bagi saudari N yang mempersembahkan diri? Sudah dibayar, ya kan? Ini sudah pasti. Dia mengatakan ini sudah pasti. Inilah seharusnya memiliki iman. Ketika mereka seharusnya keluar. Saya bilang benar. Saya pun. Tubuh sekarang, benar. Awalnya dia tidak tega meninggalkan cucunya. Kami bilang saudari sudah keluar. Sudah keluar. Semua, saya tidak tega meninggalkan cucu saya. Cucu saya. Bagaimana dengannya jika saya pergi? Itu. Kemudian setelah dia pergi, cucunya tetap lebih baik, tampan dan benar. Inilah saudari kita yang mempersembahkan diri. Berani melangkah maju. Maka di masa depan, saudara-saudara kita, saudari-saudari, apakah ingin mencontoh teladan saudara Sibo? Apakah ingin mencontoh teladan Abraham? Meneladani teladan Tuhan Yesus Kristus. Meneladani teladan saudara-saudari yang sekarang sedang melangkah maju ke langkah pertama. Melangkah maju, setelah menerima mahkota cahaya yang telah disiapkan Tuhan Yesus Kristus bagi kita di surga selama berhari-hari. Mahkota cahaya ini sekarang masih kurang banyak. Banyak orang, siapa yang berani datang duluan akan mendapatkannya.
Bagi yang datang belakangan, bagaimana mengatakannya? Berikan padaku, berikan padaku. Lalu dikatakan, kalian datang terlambat. Bukan milik kalian lagi. Seharusnya tidak mendapatkannya. Mereka mendapatkannya. Hanya karena berani melangkah maju. Kalian yang seharusnya mendapatkannya. Mengapa tidak mendapatkannya? Hanya karena kalian tidak melangkah maju. Jadi, Orang yang melangkah maju disebut langkah iman. Seolah-olah hari ini saudara Sibo mendengar dengan telinga sendiri. Dan menyaksikan sendiri salah satu saudari kita. Yaitu saudari Chun Miao yang berkata setelah datang tidak akan kembali lagi. Benarkah? Saudari, ya benar. Saudari datang dan tidak kembali lagi. Lalu menantu berkata baik. Maka saudari, sore ini akan didaftarkan aku luar negeri untukmu. 2 hari lagi kamu akan mendapatkan satu ponsel seharga 5.000 yuan agar kamu bisa pergi ke kelas luar pabrik yang tidak terpapar sinar matahari. Keliwaku Wana. PKC tidak akan bisa lagi menghalangimu pergi. Begitu kan? Melangkah maju. Apakah Tuhan telah menyiapkan segalanya untuk saudari? Sudah disiapkan kan? Bapa di surga dan Tuhan sudah menyiapkannya sejak lama. Kita tidak perlu takut lagi. Bayalababa di Surga sendiri yang berkata kepada Paman Shibwa. Kamu harus bersiap untuk merawat saudari Li Fachun di masa tuanya, hingga akhir hayatnya. Sama seperti seorang anak yang merawat ibunya. Katakanlah dia berani melangkah satu langkah. Bapa di surga. Berjanji seperti itu, benar kan? Karena kasih Bapa di surga, saudari Li Huachun memiliki satu anak lagi. Saya, kan? Semua orang sangat bersukacita dan merasa tenang. Segala makanan dan tempat tinggalnya. Selama saudara-saudari memilikinya, dia pun akan memilikinya. Dia pun bekerja dengan penuh sukacita. Karena Bapa di surga memberi upah kepada saudari yang beriman. Seharusnya memiliki iman. Kita pun awalnya rendah seperti lumpur. Seharusnya memiliki iman. Bapa di surga membuat kita menjadi mulia. Agar Bapa di surga dapat memberi upah kepada seorang saudari yang beriman. Secara pribadi membiarkan Tuhan dan putra Tuhan berkata. Kakek berkata harus merawat saudari ini dengan baik. Dan juga memberikan kepada kita. 2 saudari melihat sendiri rambut saudari Li Fachun yang putih bersih. Apa artinya? Sibo bilang itu artinya sangat mulia. Seperti yang kamu katakan, rambut yang memutih seluruhnya berarti saudari ini sangat mulia. Ini berarti Bapa ingin memberi upah kepada mereka yang berani melangkah maju ke langkah pertama. Demi Injil Bapa. Semoga kamu rela melepaskan cucumu sendiri. Anak laki-laki, rela melepaskan segalanya karena. Alasan apa yang membuat rela melepaskan cucu sendiri? Anakku, kerabat di belakang semuanya telah dilepaskan. Adalah karena hati yang mengasihi Tuhan dan Bapa Surgawi. Apakah itu melebihi kasih kepada anak-anak dan istri? Adalah karena saudari kita mengasihi Bapa Surgawi. Suara hati mengasihi Tuhan baru berani melangkah maju langkah pertama. Jika kasihnya tidak mendalam, tidak akan bisa melangkah maju langkah pertama. Begitulah kita katakan demi pekerjaan Injil. Juga demi kehidupan kita. Juga demi masa depan kita. Kita harus berani melangkah maju langkah pertama. Dan setelah melangkah maju langkah pertama, segala yang mendalam Bapa Surgawi Ehwa Pasti akan memikul tanggung jawab penuh bagi kita. Tuhan Yesus Kristus pasti akan memikul tanggung jawab penuh bagi kita. Dengan kemuliaan kehormatan otoritas kuasa semua bagi Bapa Tuhan itu amin.